kalau dia udah mulai mengadakan kebencian dalam dirinya, dia tidak mungkin menjalankan agamanya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah kembali lagi siang ini bersama saya Budi Hartawan di acara Ngobras, ngobrol santai bareng sambil silaturahim. Nah, siang ini kita kedatangan Romo Asun. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Pak Budi. Sehat terus ya? Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah, beliau ini dari Walubi. Ya, jadi beliau ini dari Buddha dan kita akan banyak berbicara tentang ajaran kasih sayang. Ya, Romo, saya langsung saja bertanya ya. Boleh tidak diceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya ajaran kasih sayang dari Sang Buddha kepada umat manusia agar kemudian ya kita ini kan kadang masih sering mungkin hatinya masih kotor gitu, terutama saya lah kira-kira gitu. Bisa dijelaskan, Romo? Iya, baik, terima kasih Pak Budi. Ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Romo Asun Gotama. Saya Wasekjen di DPP Walubi. Jadi untuk menurut saya rasa semua ajaran agama itu sama. Pasti mengajarkan kasih sayang. Betul. Ya, semua agama apapun yang ada di Indonesia ini, saya yakin semua sama. Begitu juga agama Buddha. Agama Buddha ini ada 4 hal, ada 4 hal yang harus kita praktekkan, kita jalankan. Yang pertama itu adalah metta. Metta itu adalah cinta kasih. Bagaimana kita harus punya cinta kasih kepada semua makhluk, ya, baik termasuk binatang, ya, binatang, nyamuk, cecek, semut. Makanya kita harus punya cinta kasih. Nah, dengan kalau kita punya cinta kasih, minimal kita tidak akan ada ingin berbuat kejahatan, karena cinta kasih itu. Ya. Kalau kita nggak punya cinta kasih, ya pasti kita akan berbuat semau-maunya, ya, kejahatan, menipu, mencuri dan lain sebagainya, karena nggak ada cinta kasih. Nah, yang kedua adalah mudita. Mudita itu artinya kasih sayang. Ya. Dengan kita punya kasih sayang, otomatis kita pasti melatih diri kita untuk tidak berbuat kejahatan, tidak akan membunuh karena punya kasih sayang, tidak akan berbuat hal-hal yang tidak baik karena punya kasih sayang. Nah, yang ketiga adalah mudita. Mudita itu adalah kita punya perasaan simpati, ya, simpati atas keberhasilan orang, kebaikan orang, kita punya simpati, bukan malah sebaliknya iri hati, ya, tapi kita harus punya mudita, kita harus punya simpati hati. Wah, orang bisa berbuat baik, kita turut berbahagia, ya, orang berbuat baik. Maka kalau di ajaran Buddha, apabila orang berbuat baik, kita mengucapkan sadhu, artinya kita turut berbahagia, orang berbuat kebajikan. Nah, baru yang keempat adalah UPK, yaitu keseimbangan batin. Bagaimana kita punya keseimbangan batin. Nah, 4 itulah ciri daripada ajaran Buddha. Metta, cinta kasih, kemudian karuna, belas kasih, mudita, dan UPK. Oke. Dari 4 ajaran hidup saya melihatnya ini, bagaimana kemudian mengimplementasikannya di dalam kehidupan yang serba modern ini, Romo? Kalau bagi pendeta ataupun yang memang benar-benar mempelajari agama kan, saya pernah melihat ya hidupnya tenang ya di wihara. Tetapi kan ada masyarakat di luar yang kehidupannya itu selalu bersinggungan antara satu dan yang lainnya, bukan hanya hubungan sesama manusia, misalnya berdagang tetapi juga ya ada banyak lah ekonomi, politik dan yang lain-lain. Bagaimana mengimplementasikan ini? Iya, memang ini menarik sekali Pak Budi. Karena di dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa pungkiri, apalagi kita di ibu kota, ya, sangat sulit untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sesulit apapun kita harus mempraktekkan. Sesulit apapun. Kenapa kita harus mempraktekkan daripada cinta kasih sayang demi kebahagiaan kita? Kalau kita mau bahagia, hidup kita harus punya cinta kasih. Kalau kita kecuali kalau kita nggak mau bahagia, ya kan? Nggak ada orang berbuat jahat itu hidupnya tenang, Pak. Pasti hidupnya itu gelisah.
pasti hidupnya nggak tenang. Katakanlah yang simple, misalnya melakukan pembunuhan, pencurian, pasti hidupnya nggak tenang, Pak. Nggak tenang. Pasti nggak tenang. Nggak bisa bohongin batin kita. Kita nggak akan tenang. Kita takut, ketemu orang takut. Ya. Petugas datang kita takut, ya kan seperti itu. Nah, di dalam ajaran agama Buddha, Sang Buddha mengajarkan di dalam kita menjadi umat awam, ya, ada umat awam adalah kita seperti yang sekarang ini masyarakat adalah hidup di masyarakat. Karena kita di Buddhis ada dua kehidupan sebagai umat awam, yang kedua meninggalkan menjadi biku rohani, ya, meninggalkan ke duniawian. Nah, kita sebagai umat awam, Sang Buddha mengajarkan 5 hal yang harus dipraktekkan, yaitu Pancasila Buddhis. Ya. Kalau kita ada Pancasila negara, di Buddhis ada lagi yang disebut Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis yang pertama adalah Panatipata. Panatipata ini tidak boleh membunuh. Ya. Bagaimana kita berusaha untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup apapun juga. Yang tadi, kalau kita udah punya cinta kasih, maka prakteknya adalah tidak membunuh. Yang kedua, Adinandana. Adinandana adalah kita tidak boleh mengambil barang orang lain yang bukan menjadi milik kita. Ya, artinya kita tidak boleh mencuri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh melakukan perjinahan. Kamesu micacara. Tidak boleh melakukan perbuatan asusila. Ya, kita kalau mau berhubungan ya kita harus dengan pasangan yang resmi. Ya. Yang keempat, tidak boleh berkata-kata yang kasar. Kotor ya. Ya, berkata-kata yang kasar. Tidak boleh gosip, tidak boleh memfitnah, dan tidak boleh berbohong. Ya, dalam bahasa palingnya musawada wiramani sikapadang samadhyami. Yang terakhir, yang kelima, surameraya majapamadatana wiramani sikapadang samadhyami. Artinya tidak boleh menggunakan obat-obatan yang terlarang, tidak boleh menggunakan narkoba, dan tidak boleh minum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan kita. Nah, apabila kita dapat mempraktekkan dengan sebaik-baiknya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak berkata-kata yang kasar, tidak berdusta, tidak menggunakan obat-obatan yang terlarang, narkoba, dan minum-minuman keras, maka sudah pasti hidup kita akan bahagia. Ini minimal landasannya, Pancasila Buddhis ini. Ya. Hampir sama dengan Pancasila di dasar negara kita. Jadi kalau kita praktekkan Pancasila, tentunya kita akan bisa menerapkan di dalam kehidupan kita ini. Dan kalau kita terapkan ini, pasti kita akan bahagia. Oke, Romo. Saya melihat ajaran-ajaran ini hampir semua agama juga mengajarkan cinta kasih. Betul. Hampir semua agama mengajarkan perdamaian dan tidak boleh benci terhadap orang kan karena kita berbeda gitu. Tapi begini, Romo, saya ingin meminta pendapat sebenarnya. Tentu kita juga masih ingat dan mungkin kita sudah sering membaca. Ada seorang biku di Thailand atau di mana yang dia sangat keras terhadap terhadap agama lain begitu. Bahkan dia mengatakan bahwa boleh melakukan pembunuhan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kemudian seorang yang ditanamkan ya dari sejak dia kecil kan, kalau kita mau menjadi seorang romo atau pandita itu, kemudian dia mempunyai pemikiran yang seperti itu, dan ini kan sudah masuk pada pemikiran yang disebut radikal itu. Betul. Iya. Baik, Pak Budi, kalau menurut saya ya, ini menurut pandangan saya, siapapun mereka, individunya nih, karena tadi kalau kita udah sepakat, semua ajaran agama apapun, ya, mau Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau aliran kepercayaan dan lain sebagainya, pasti semua mengajarkan adalah cinta kasih dan kasih sayang. Itu pasti. Tetapi di dalam prakteknya, dalam implementasinya sehari-hari, mungkin walaupun dia seorang biku sekalipun, atau seorang rohaniwan sekalipun, atau mungkin seperti saya seorang pandita, seorang romo sekalipun, ini individunya nih. Individu-individunya yang punya pandangan salah, punya pandangan keliru. Setiap orang yang punyai kebencian, sudah pasti dia tidak mempraktekkan ajaran agamanya dengan baik. Karena semua agama mengajarkan yang baik. Ya, tapi kalau dia udah mulai mengadakan kebencian dalam dirinya, dia tidak mungkin menjalankan agamanya dengan baik. Iya kan? Apalagi dia
melakukan menyuruh pembunuhan, ya kan? Kita tahu yang namanya pembunuhan itu adalah kebencian, ya kan? Tidak ada Pak satu makhluk di dunia ini yang rela jiwanya, dirinya itu dibunuh orang. Nggak ada. Tikus got aja kalau kita mau bunuh, lari Pak. Nggak ada dia kasih nih bunuh aja, nggak ada. Lari Pak. Apalagi kita manusia. Nah, kalau tadi ada rohaniwan atau biku yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, sudah pasti ini adalah biku yang tidak benar. Adalah biku yang tidak menjalankan agamanya dengan baik, tidak menjalankan ajaran Buddha dengan baik, ya kan? Jadi ini individu. Ya kan? Tentu kita juga tidak kemudian menuduh satu agama ya. Betul. Pasti itu adalah sebuah individu. Betul. Namun Romo begini, bagaimana Walubi secara organisasi begitu dan juga dalam rangka menangkal atau memberikan pemahaman yang baik terhadap orang-orang, pasti ada yang seperti ini. Bagaimana Walubi dalam memberikan pemahaman maupun memberikan nasihat agar kemudian virus-virus radikalisme ini tidak masuk ke dalam baik masyarakat secara umum maupun terhadap rohaniawan. Iya, baik. Kami dari Walubi, kita selalu dipesankan oleh Ibu Ketua Umum kami, yaitu Ibu Siti Hartati Murdaya. Kebetulan saya sebagai wasekjennya. Jadi dimanapun juga kami keliling di Indonesia, ketemu dengan para pengurus kami, dengan umat-umat kami di seluruh Indonesia, kami terus menyampaikan, hargailah perbedaan. Kuncinya kenapa sih terjadinya satu konflik? Karena manusia tidak mau menghargai perbedaan. Padahal kita tahu yang namanya perbedaan ini adalah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini anugerah Pak. Saya sering mengatakan, coba bayangkan kalau kita nggak berbeda, kita ini sama. Yang bodoh aja yang sama saya bilang. Yang saya sering katakan kepada para umat, kalau ini semuanya Tuhan menciptakan laki-laki semua Pak. Cilaka Pak, iya kan? Cilaka Pak, nggak ada wanitanya, iya kan? Atau juga sebaliknya, semuanya ganteng semua Pak, nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Nah ini juga bahaya Pak, iya kan? Begitu perempuan, iya kan? Kalau semuanya jelek semua, atau semua cantik semua. Jadi perbedaan itu adalah anugerah. Nah, kenapa manusia tidak mau menghargai perbedaan? Itulah yang menjadi permasalahan. Karena dia ingin semuanya sama dengan apa yang dipikirkan, apa yang dikonsepkan di pikirannya dia. Ya, jadi bukan agamanya nih. Jadi apa yang dia pikirkan, dia ingin sama. Dia ingin si A, si B, si C, atau satu individu atau satu kelompok sama dengan saya. Ya kan? Nah, ini yang terjadi timbulnya kebencian. Karena kebencian itu muncul dari tidak menghargai perbedaan. Nah untuk itu kami dari Walubi senantiasa selalu memberitahu kepada para umat-umat kami dimanapun berada, hargailah perbedaan. Dengan kita menghargai perbedaan, maka sudah pasti kita tidak akan memaksa kehendak kita. Karena kita tahu Pak, yang simpel aja contoh lagi, suami istri aja juga berbeda Pak. Ya kan? Bagaimana kita harus memaksakan pikiran kita kepada istri kita? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Bagaimana kita memaksakan pikiran kita kepada anak kita? Juga nggak bisa. Kita harus menghargai, ya kan? Dan bahkan di undang-undang juga dihargai suatu pendapat pandangan seseorang dilindungi oleh undang-undang. Nah untuk itu kita harus menghargai pendapat orang. Kita harus menghargai perbedaan. Apapun perbedaan itu, karena perbedaan itu adalah satu anugerah. Dan perbedaan itu jangan dijadikan konflik. Ya kan, perbedaan itu jangan dijadikan konflik. Bapak dengan saya berbeda, nggak boleh kita jadikan konflik. Ya kan, jangan yang sudah beda ingin disamakan. Apa yang udah disamakan ingin dibedakan, kan gitu Pak. Nah, inilah yang menimbulkan satu kebencian. Inilah yang menimbulkan jadi satu konflik. Inilah yang jadi mungkin jadi problem. Nah, karena itu individu kita ini ingin memaksakan kehendaknya. Seperti itu. Perbedaan adalah anugerah. Dan kita tahu bangsa kita ini bangsa yang besar. Betul. Ada ratusan bahasa, suku ya, dan budaya, dan mengelola itu tentu sangat luar biasa. Betul, ya, membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Betul. Nah, saya ingin pesan-pesan dari Romo Asun. Pertanyaan terakhir, pesan-pesan dari Romo Asun, bagaimana sih mengelola perbedaan ini agar benar-benar menjadi rahmat, dan kemudian
kita sebagai bangsa yang besar tidak terpecah belah oleh juga pemikiran yang barangkali didapatkan dari informasi yang tidak jelas, barangkali ada pemikiran yang masuk ke setiap individu begitu, karena akibat perbedaan itu sehingga dia mengiyakan ya virus-virus yang tidak baik itu. Bagaimana, Romo? Ya, menurut saya Pak, kita ini harus bangga. Yang pertama bangga sebagai menjadi bangsa Indonesia, mempunyai suku yang begitu banyak, bahasa yang begitu besar, ya banyak bahasa, suku, kepulauan ya, dan agama yang berbeda. Untuk itu kita harus menghargai perbedaan itu. Janganlah pernah kita memaksakan satu kehendak kita kepada orang lain. Jangan pernah kita melihat perbedaan itu adalah sebagai musuh kita. Tetapi perbedaan itu kita harus melihat sebagai satu anugerah. Oh, ini loh perbedaan. Ya, pandangan kita berbeda. Tetapi pandangan kita yang berbeda bukan menjadi suatu permusuhan di antara kita. Tetapi bagaimana kita harus menghargai perbedaan, ya, karena memang perbedaan itu adalah anugerah. Kita tidak mungkin melihat semua warna ini sama, harus merah semua. Oh, ada merah, ada hijau, ada biru, ada kuning, ada putih. Oh, ini indah. Kalau kita bisa melihat bahwa perbedaan itu adalah indah, saya yakin dan percaya kita semua akan bisa hidup aman, tenang, damai, sejahtera. Karena apa? Itu tadi kita bisa menghargai. Kemudian yang terpenting itu tadi adalah bagaimana kita punya perasaan cinta kasih. Ya, kita punya kasih sayang. Nah, kalau kita punya cinta kasih, kita punya kasih sayang di dalam diri kita, Pak, tidak akan ada permusuhan. Damai ya? Akan damai, Pak. Ya kan? Nggak akan ada peperangan, tidak akan ada konflik, tidak akan ada permusuhan. Kenapa? Kita semua punya cinta kasih, ya kan? Kita bisa bertemu dengan Bapak, kita punya cinta kasih, ya kan? Kita punya kasih sayang, kita bisa bertemu, kita bisa ngobrol, kita bisa bertukar pikiran dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita udah sama, udah nggak mungkin kita bicara, kita dialog. Kalau udah sama, ya kan gitu, Pak. Nah, itulah yang terpenting. Ya, menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Romo Asun atas waktunya. Jadi pada intinya adalah mari kita sama-sama menghargai perbedaan ini dan mengelolanya secara baik agar negara kesatuan Republik Indonesia ini terus ya semakin menjadi bangsa yang besar, semakin menjadi bangsa yang menjadi rahmat begitu bagi semuanya ya. Demikian perbincangan saya dengan Romo Asun. Terima kasih Romo Asun. Dari saya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.